Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 1 September 2023 bersama Romo Alip Suito dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Ibu bapak, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, selamat pagi, shalom, berkah dalem. Bersama dengan saya Romo Alip, pada Jumat pertama ini 1 September, kita diajak untuk merenungkan sabda, di mana permenungan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Dan mari kita bersama-sama hening sejenak, kita datang di hadapan Tuhan dan memohon karunia Roh Kudus untuk merenungkan sabdanya pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur dan puji ya Tuhan atas kehidupan baru yang Kau anugerahkan pada kami hari Jumat pertama ini, di mana kami berdevosi pada hati kudus Tuhan Yesus, dan semoga pada Jumat pertama 1 September ini, pembuka bulan September, menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih teguh dan beriman di dalam pengharapan dan cinta kasih akan Engkau yang senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati hidup kami. Hadirlah dengan Roh Kudus-Mu dalam permenungan pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap masuk bersama-sama dengan dia ke dalam ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ibu bapak, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, Injil hari ini memberi gambaran yang jelas tentang kerajaan surga. Bagaimana Yesus memberi perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Sebenarnya permasalahan itu sangat sederhana, bahwa yang satunya dengan mempersiapkan minyak, satunya tidak. Hal ini dipakai Yesus untuk mengingatkan kita supaya sebagai orang beriman, selain percaya akan penyelenggaraan Tuhan, kita juga diminta untuk memiliki keutamaan, yakni bersiap siaga. Dalam bahasa kitab suci, berjaga-jagalah.
Mempelai dalam Injil tadi digambarkan sebagai pribadi yang sangat penting sehingga mereka tunggu-tunggu. Dan mempelai itu tak lain dan tak bukan adalah Yesus sendiri. Kalau kita lihat dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman, kata berjaga-jaga itu juga sering kita lakukan, terutama ketika kita melihat peristiwa dan pengalaman pandemi dalam kehidupan kita. Ketika berbagai macam hal tidak bisa lagi menjadi pegangan dalam kehidupan kita, hanya Tuhanlah yang bisa menjadi pegangan satu-satunya ketika orang berada dalam kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketidakpastian. Berjaga-jaga yang ditunjukkan oleh gadis yang bijaksana adalah dengan mempersiapkan minyak yang lebih dari cukup, supaya ketika mempelai datang, mereka mampu memberi yang terbaik, dan lentera yang dibutuhkan, pelita yang dibutuhkan tetap bernyala untuk bersama-sama dengan sang mempelai itu. Hal ini menjadi pasti dan jelas dalam kehidupan kita. Berjaga-jaga berarti bahwa kita perlu siap sedia, kita perlu melihat dan memprioritaskan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah mempelai itu sendiri, dan yang lain adalah upaya kita untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Maka perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan adalah sarana bagi kita untuk belajar seperti halnya gadis yang bijaksana, mempersiapkan kedatangan sang mempelai. Oleh karena itu, marilah kita selalu memiliki semangat untuk berjaga-jaga, dan semangat berjaga-jaga itu diwujud nyatakan dengan melakukan kebaikan demi kebaikan, walaupun itu kecil dan sederhana, untuk orang-orang di sekitar kita, menambahkan cinta satu dengan yang lain, dan di situ kita belajar untuk berjaga-jaga menyambut sang mempelai yang datang tiba-tiba dalam kehidupan kita. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kebaikan kecil apapun yang kita lakukan hari ini dilindungi, dan segala hal yang kita upayakan dalam hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati dan berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 1 September 2023. Terima kasih kepada Romo Alip untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.